Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fernanda Riko Dalmawan. Saya akan memaparkan pengertian, tujuan, dan ruang lingkup akhlak. Yang pertama moral, dan yang kedua etika, dan yang ketiga susila. Oke, kita mulai dari pembahasan pertama tentang akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab akhlaku, merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Khuluq adalah sifat internal diri, sedangkan suluk adalah penampakan eksternal dari khuluq. Suluk adalah ciri dan tanda khuluq. Kata khuluq, budi pekerti, aspek internal yang berasal dari suatu akar kata dengan khalqu, penciptaan. Aspek eksternal mengandung tiga makna. Khuluq menunjukkan sifat-sifat alamiah dalam penciptaan, fitrah kemanusiaan dalam bentuk yang lurus dan erat. Akhlak mencakup sifat-sifat muktasabah seseorang yang kemudian menjadi kebiasaan dirinya. Akhlak memiliki dua dimensi, dimensi jiwa, batin, dimensi perilaku zahir. Ciri-ciri akhlak. Akhlak adalah keadaan dan potensi diri yang bersifat tetap pada diri seseorang. Akhlak adalah sifat yang bisa memunculkan perilaku-perilaku dengan mudah, tanpa usaha. Akhlak bersandar pada kehendak bebas. Akhlak bisa dihukumi dan dinilai. Akhlak tidak mencakup perilaku terpaksa, tanpa kebebasan, dan perilaku spontanitas, tanpa kehendak dan perasaan. Tujuan ilmu akhlak. Akhlak bukan hanya membahas benar dan salah, tapi menitik beratkan pada baik dan buruk sebagai tujuan puncak. Tujuan ilmu akhlak, pemahaman yang baik tentang akhlak moral, komitmen pada akhlak, dan penerapan akhlak. Sumber akhlak berasal dari Al-Quran, hadis Nabi, akal, naluri, pandangan umum masyarakat. Ruang lingkup akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada tetangga, akhlak dalam kepemimpinan, dan akhlak terhadap lingkungan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Akhlak, moral, dan karakter. Makna kata moral, etika, nilai, dan karakter setara dengan akhlak. Kata-kata ini sering disejajarkan dengan budi pekerti, tata susila, tata krama, atau sopan santun. Pada dasarnya, secara konseptual, kata etika dan moral mempunyai pengertian serupa, yaitu sama-sama membicarakan perbuatan dan perilaku manusia ditinjau dari sudut pandang nilai baik dan buruk. Tapi dalam aplikasinya, etika lebih bersifat teoritis, filosofis sebagai acuan untuk mengkaji sistem nilai, sedangkan moral bersifat praktis sebagai tolak ukur atau menilai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Etika mengandung perilaku secara universal, sedang moral memandangnya secara lokal. Moral berasal dari kata Latin mores, adat istiadat, yang mencakup habits, adat fardhiyah, dan custom urf jama'i. Moral ada dua macam. Satu, moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai suatu pengejawantahan dari pancaran ilahi. Moral murni disebut juga hati nurani. Moral terapan, yaitu moral yang didapat dari berbagai ajaran filosofi, agama, dan adat yang mengitari manusia. Kata karakter berarti tabiat, sifat-sifat kewajiban, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, dan watak. Orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak. Dengan demikian, karakter identik dengan kepribadian atau akhlak.
Kepribadian merupakan ciri, karakteristik, atau sifat khas diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan bawaan sejak lahir. Kita lanjut ke poin 3, etika, etiket, dan susila. Etika dan etiket kadang diartikan sama, digunakan silih berganti. Kedua istilah ini memang hampir sama pengertiannya, tapi tidak sama dalam hal titik berat penerapan atau pelaksanaannya, yaitu satu lebih luas daripada yang lain. Etiket berasal dari kata Prancis etiquette yang berarti kartu undangan yang lazim dipakai oleh raja-raja Prancis bila mengadakan pesta. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah etiket berubah bukan lagi berarti kartu undangan yang dipakai raja-raja dalam mengadakan pesta. Saat ini, istilah etiket lebih menitik beratkan pada cara-cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara menerima tamu di rumah maupun di kantor, dan sopan santun lainnya. Jadi etiket adalah aturan sopan santun dalam pergaulan. Kata susila berasal dari bahasa Sanskerta. Su artinya lebih baik, sila berarti dasar-dasar, prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan hidup. Jadi susila berarti peraturan-peraturan hidup yang lebih baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.